Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Halimatus Sadia dengan nomor pokok mahasiswa 306 205 6038. Ya, Umaidi nomor pokok mahasiswa 3062 056106. Ini kami berdua akan membahas materi kajian IPA SD 2 dengan judul gelombang. Apa itu gelombang? Gelombang itu adalah osilasi atau getaran yang merambat pada suatu medium atau tanpa medium dengan tidak disertai perambatan bagian-bagian di medium itu sendiri. Dalam perambatannya, gelombang memindahkan energi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Berikut adalah sifat-sifat dari gelombang. Yang pertama adalah pemantulan gelombang. Yang kedua adalah pembiasan gelombang. Yang ketiga adalah interferensi gelombang. Yang keempat adalah polarisasi gelombang. Yang kelima adalah efek Doppler. Dan yang terakhir adalah dispersi gelombang. Pertama ada pemantulan gelombang. Ketika gelombang menabrak penghalang atau berada pada ujung dari medium rambatnya, sebagian gelombang akan dipantulkan. Sudut yang dibentuk gelombang datang terhadap permukaan pantulan sama dengan sudut yang dibuat oleh gelombang pantulnya. Sesuai dengan hukum pemantulan, sudut datang disebut sebagai sudut yang dibuat oleh gelombang datang terhadap garis tegak lurus permukaan pantul, sementara itu sudut pantul adalah sudut yang dibentuk oleh gelombang yang telah dipantulkan. Hukum pemantulan ini berlaku untuk semua jenis gelombang. Yang kedua adalah pembiasan gelombang. Gelombang yang melewati dua medium yang berbeda, sebagian satunya akan dipantulkan dan sebagian lainnya akan diteruskan. Pembelokan berkas gelombang yang diteruskan dikenal dengan istilah pembiasan atau refraksi. Salah satu contohnya adalah ketika kita memasukkan sebuah pensil ke dalam gelas yang berisi air, maka pensil itu akan seolah-olah patah jika kita melihatnya dari luar gelas tersebut. Yang ketiga ada interferensi gelombang. Interferensi atau penggabungan gelombang terjadi ketika dua gelombang koheren bertemu. Interferensi gelombang ini dapat dilihat pada riak air permukaan. Ketika terdapat dua sumber gelombang di permukaan air, muka gelombang tersebut akan bertemu dan membentuk pola interferensi. 4. Polarisasi gelombang. Polarisasi gelombang adalah merujuk pada arah getaran gelombang yang dapat diserap. Polarisasi gelombang itu terdiri dari polarisasi vertikal dan horizontal. Polarisasi vertikal dapat kita lihat dengan menggerakkan tali dari atas ke bawah. Sementara itu, polarisasi horizontal bisa kita amati dengan menggerakkan tali ke kanan dan ke kiri. Kelima, efek Doppler. Jika suatu sumber gelombang dan penerimanya bergerak relatif satu sama lain, frekuensi yang dideteksi penerima tidak sama dengan frekuensi sumber. Ketika keduanya bergerak saling mendekati, frekuensi yang terdeteksi akan lebih besar daripada frekuensi sumber. Peristiwa ini disebut dengan efek Doppler. Efek Doppler salah satunya adalah yaitu dimanfaatkan radar polisi untuk mengukur kelajuan mobil. Keenam, dispersi gelombang. Dispersi gelombang itu adalah di mana perubahan bentuk gelombang ketika merambat melalui satu medium yang dilewati, yaitu ketika gelombang yang tidak bergantung pada panjang maupun frekuensi gelombang tersebut medium dispersif. Ada jenis-jenis gelombang, dibedakan menjadi dua. Yang pertama, jika berdasarkan arah perambatannya, gelombang bisa dibedakan antara gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Sedangkan jika berdasarkan kebutuhan medium perambatannya, gelombang dibedakan menjadi gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Selanjutnya ada gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang dengan arah gangguan sejajar dengan arah penjalarannya. Contoh dari
Mohon maaf, contoh dari gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi. Dapat kita lihat pada gambar bahwasanya gelombang longitudinal ini terdiri antara rapatan dan renggangan. Yang kedua ada gelombang transversal. Nah, jadi gelombang transversal ini adalah gelombang dengan arah gangguan yang tegak lurus terhadap arah penjalarannya. Misalnya gelombang cahaya, di mana gelombang listrik dan gelombang medan magnetiknya tegak lurus kepada arah penjalarannya. Dapat kita lihat bersama bahwa gelombang transversal ini terdiri dari bukit dan lembah. Selanjutnya ada gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan tempat merambat. Contoh dari gelombang mekanik ini adalah gelombang pada tali dan gelombang bunyi. Bisa kita lihat pada gambar ada seseorang yang menggetarkan sebuah tali di dalam sebuah lautan. Jadi bisa terlihat di gambar sebelah kanannya bahwa di dalam air itu akan terjadi proses perambatan dari gelombang. Gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang energi dan momentumnya dibawa oleh medan listrik E dan medan magnet B yang dapat menjalar melalui vakum atau tanpa membutuhkan medium dalam perambatan gelombangnya. Besaran gelombang dan perhitungannya. Pertama, amplitudo. Amplitudo adalah simpangan maksimum gelombang yang memiliki satuan meter m. Panjang gelombang. Jika ditinjau dari gelombang transversal, panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak yang berdekatan atau jarak antara dua lembah yang berdekatan. Jika ditinjau dari gelombang longitudinal, panjang gelombang adalah jarak antara dua rapatan atau dua regangan yang saling berdekatan. 3. Frekuensi gelombang F. Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang bisa terbentuk setiap detik secara matematis. Frekuensi dirumuskan sebagai berikut, yaitu F frekuensi gelombang Hs, N adalah jumlah gelombang yang terbentuk, dan T adalah waktu tempuh gelombang S. 4. Periode gelombang dilambangkan dengan T. Periode adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombangnya. Periode juga bisa didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan gelombang untuk melakukan satu kali putaran. Secara matematis, periode dirumuskan yaitu sebagai berikut. F adalah frekuensi gelombang Hs, T adalah periode atau S, dan N adalah jumlah gelombang yang terbentuk, dan T adalah waktu tempuh gelombang. 5. Cepat lambat gelombang. Cepat lambat adalah panjangnya jarak yang ditempuh oleh gelombang tiap satuan waktu. Secara matematis, cepat lambat gelombang dirumuskan yaitu sebagai berikut. Pertama itu F adalah frekuensi gelombang Hs dan T adalah periode. F adalah cepat lambat gelombang, M atau sekon, A panjang gelombang, dan terakhir adalah manfaat gelombang. Pertama, gelombang bunyi yang digunakan dalam beberapa peralatan kesehatan seperti gelombang ultrasonik yang digunakan pada peralatan USG atau memeriksa kondisi organ atau penyakit tertentu. 2. Gelombang mikro yang digunakan pada peralatan memasak seperti microwave yang digunakan untuk menghangatkan atau memanggang makanan. Dan manfaat yang terakhir yaitu gelombang radio dan televisi. Kesimpulan dari semua pemaparan di atas. Yang pertama, gelombang itu adalah osilasi atau getaran yang merambat pada suatu medium atau tanpa medium dengan tidak disertai perambatan bagian-bagian medium tertentu. Yang kedua, gelombang memiliki sifat, yaitu yang pertama pemantulan gelombang, pembiasan gelombang, interferensi gelombang, polarisasi gelombang, efek Doppler, dan dispersi gelombang. Yang ketiga adalah jenis-jenis gelombang. Jika berdasarkan arah perambatannya, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Sedangkan jika berdasarkan kebutuhan medium dalam perambatannya, gelombang dibagi menjadi gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik.
Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf apabila terdapat berbagai kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.